Baik teman-teman, marilah kita mulai perkuliahan kita. Terlepas dari daring atau luring, nanti kita lihat perkembangan, kita lihat kesiapan psikologis Anda ya. Anda kalau tidak yakin, itu malah lemah ya imunitasnya. Tapi kalau Anda nekat, bonek, nekat itu malah kuat. Yakin gitu, malah kuat ya imunitasnya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Firisa, nomor NIM Anda terakhir 048 ya? Iya, Dina, Pak. Dina, NIM terakhir 53, Pak. 53. Fajur 19. Ja'far 03, Pak. 03. Sifa 021 ya? Iya, Pak. Farah 045. Ambar 08, Pak. 08. Nabila 41, Pak. 41 ya. Kemudian pria yang sangat pria 11, Pak. 11. Anggita 07, Pak. 07. Nurul Hidayat 25, Pak. 25 ya. Sudah semua? Ambar sudah, Nabila sudah, Anggita sudah. Fahmi nomor berapa Mi? Loh, Farah malah hilang lagi. Fahmi nomor berapa? Saya hanya ngabsen yang on cam aja. Fahmi Iskandar ya. Baik. Naili, Pak. 61, Pak. Oh, Naili nomor berapa Naili? 05. 61. 05. 05. Oke. Baik teman-teman, nanti kita diskusikan apa kita luring, apa daring ya. Selanjutnya untuk kali ini Ma'ruf ya 028. Untuk kali ini karena pertemuannya ringan ya, kapan selamat datang. Kita daring aja untuk hari ini. Untuk besoknya kita pertimbangkan lagi, kita diskusikan lagi. Tentu bersyukur kita semua kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Anda sudah semester 6, sebentar lagi lulus ya. Sebentar lagi S2. Alwan jangan lupa Anda segera vaksin ya Alwan. Siapa? Belum vaksin sama sekali kamu itu, gimana kayak lagi di kutub utara aja. Halal Wan, vaksin itu halal. Aman, Pak, aman. Aman, halal. Vaksin. Baik. Di mata kuliah yang kedua ini kita akan diskusi di mata kuliah apa teman-teman? Jepang. Mata kuliah apa? Sinto, Pak. Agama Jepang ya tertulisnya. Saya ingin bertanya ke teman-teman, adakah agama Jepang teman-teman? Dina, adakah agama Jepang di dunia ini? Ada, Pak. Ada ya. Ja'far? Oh, sebenarnya sih seperti kayak agama Hindu, Pak. Lebih ke Agama Hindu. Jepang loh pertanyaannya. Ya, modelnya seperti kayak agama Hindu. Jadi kayak sistem Bukan tanya model. Nah, kamu itu sama seperti kayak pertanyaannya gampang, nggak usah difilsafati. Adakah di dunia ini agama Jepang? Nggak ada, Pak. Nggak ada toh? Nggak ada? Oke. Yang lain? Abu Hasan Al-Asy'ari, jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adakah agama Jepang? Tovan, pria, Raun, Arif? Gimana? Tidak. Apa Tovan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Pengistitaan. Yang lain? Firisa? Saya ada karena DPA saya tanya Firisa terus. Adakah? Mungkin nggak ada, Pak. Mungkin
Ada enggak? Yang Nggak ada, pasti. Enggak ada. Ada? Ada, Pak. Tidak. Yang ada apa? Agama Hindu, Buddha, itu nggak sih? Yang di Jepang ini loh, kamu kok ke Hindu lagi, ke Buddha lagi. Di Jepang, ini kan mata kuliahnya namanya agama Jepang. Dan ada toh. Pak. Apa Raul? Adanya agama Shinto. Raul berapa nih Raul? Name-nya belakangnya Kali ada ya. Berapa? Belakangnya 40. Rahul toh, bukan Raul toh. Rahul. Di Jepang sekarang itu ada agama Jepang enggak? Yang lain? Selain Rahul? Nggak ada, Pak. Enggak ada Nurul. Yang ada apa Ada. Nurul? Adanya mungkin kayak Buddha sama Shinto doang, Pak. Kalau yang namanya langsung agama Jepang mungkin nggak ada. Mungkin pandangan Buddha dan Shinto menurut orang-orang Jepang mungkin begitu. Itu ya. Lah ini kan nama mata kuliahnya agama Jepang. Kok beraninya Anda mengatakan tidak ada? Piye? Saya baca-baca tuh agama yang di Jepang adanya Buddha sama Shinto, Pak. Buddha sama Shinto? Iya. Nggak ada yang lain? Islam? Ya ada, Pak. Mungkin yang dibahas di Jepang masuknya semua agama itu mungkin. Kurang tahu, Pak, bingung. Makanya supaya tidak bingung Nurul dan teman-teman harus berhenti bingung itu di pertemuan pertama ini supaya Anda pasti mau daring apa mau luring. Kok bingung? Saya ngikut aja, Pak. Iya, sama kelas yang kemarin loh Nurul, Anda mungkin nggak ngambil resolusi konflik ya. Seluruhnya Ngambil, Pak. loh Nurul nginput apa? Ngelis daring. Ternyata pengennya luring ya. Iya. Sampai heran loh saya. Kelas ini saya bilang kok minta daring semua. Ayo, saya Pak pengen daring, pengen offline Pak. Nggak itu pertanyaannya, Muksid. Pertanyaannya ada nggak term agama Jepang di KTP agama Jepang? Ada? Menurut Google Pak nggak ada Pak, adanya penganut agama Shinto Pak. Menurut Google ya. Pak. Kola Google ya Muksid. Betul Pak. Kola Google. Laisa hunaka dinan yaban ya. Pakai Betul bahasa ya? Arab aja, Pak, ngajarnya, Pak. Oke, gimana dulu? Ngajarnya pakai bahasa Arab, Pak. Oh, bisa. Baik, teman-teman semua, agama Jepang itu secara terminologi nggak ada. Nggak ada ya. Yang ada itu mungkin Anda pernah baca buku bahasa Inggris tentang agama Jepang? Belum, Pak. Iya, yang ada itu buku-buku bahasa Inggris itu judulnya tidak saya pasang pentennya. Adanya itu Japanese religion, bukan Jepang. Kalau Japanese apa terjemahannya teman-teman? Japanese? Kalau Japanese apa? Coba yang ahli Google. Japanese itu apa teman-teman? Orang-orang Jepang, Pak. Orang Jepang. Jadi kalau Japanese religion, Agama orang Jepang. agama orang Jepang. Sebagian guru kita menerjemahkan dengan agama Jepang. Seperti buku yang ditulis ini. Ini ya, agama Jepang. Kalau buku-buku bahasa Inggrisnya saya punya itu Japanese religion, agama orang Jepang. Saya juga sudah usul agar mata kuliah ini namanya bukan agama Jepang, tapi Shintoisme saja. Karena di mata kuliah yang lain kan nggak ada agama India, nggak ada kan teman-teman? Langsung kan?
langsung agama Hindu, agama Buddha, gitu kan? Nah, kalau tetap ingin judulnya agama Jepang, berarti kita akan kuliah luas sekali. Di situ ada Shintoisme kan? Ada apa lagi? Kalau Google ada Shintoisme, ada apa lagi di Jepang? Kalau orang Jepang Kristen. Kristen. Tuh. Ada Kristen, ada Islam, ada apa lagi? Buddha, Pak. Buddha. Dan Budanya bukan Buddha India, Nurul. Iya, Pak. Budanya Buddha Jepang. Wah, Buddha Jepang. Buddha Zen, Zen Buddhism. Ada lagi Buddha Nichiren. Ada Soto Zen. Ada Taoisme. Oh, jangan lupa ada Taoisme. Ada agama Cina masuk ke situ. So, mohon keep in your mind please. Ihfad fidinikum, menurut ya. Anna laisa hunaka dinan yabanan. Lakin al-maujud fi Yaban yakni al-adyan Shinto, Buddha, Nasrani, Islam, Tao. Nggak ada di Jepang namanya agama Jepang. Kami sewaktu kedatangan orang Jepang, waktu saya sekretaris jurusan di sosiologi agama, saya pernah sekjur sosiologi agama loh. Sebelum sekarang di Pertanyaannya, SD. Pak, kenapa kok di SKS itu, KRS itu tulisannya agama Jepang? Katanya nggak ada di Jepang. Masa UIN bohongan, Pak? Loh kan saya sudah bilang tadi Muksid, saya sudah bilang ke Prodi agama Jepang itu nggak cocok namanya. Yang cocok itu Shintoisme. Karena Pantesan saya cari grupnya kok nggak ada agama Jepang, Pak. Tadi bingung. Kan nggak ada juga kan mata kuliah kita agama India toh. Indian Nggak ada, Pak. religionnya ada, Hinduisme, Buddhisme. Nggak ada juga Chinese religion, agama Cina. Yang ada Konghucu, Taoisme. Nah, supaya kita spesifik dan supaya Anda tidak nagih saya, Pak, di Jepang itu agamanya banyak. Tapi kok hanya dibahas Shintoisme? Nah, pertemuan pertama ini saya ingin katakan kepada Anda, fokus kajian kita hanya Shintoisme. Karena Shintoisme lah agama asli orang Jepang yang secara mitologi, secara teologi ya, kalau dikatakan teologi, dirumuskan atau dijaga, dikodifikasi, dikultuskan oleh orang Jepang bersamaan dengan Kepulauan Jepang, Kekaisaran Jepang nyatu ini Shintoisme ini. Ya, nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan itu. Shintoisme ya, fokus kita Shintoisme, dan nanti kita akan tahu Shintoisme itu apakah agama bahasa Jepang juga. Ternyata tidak kan? Shinto itu bukan bahasa Jepang. Bahasa aslinya apa? Nanti di perjalanan kita akan tahu. Dan Shinto bahasa dari mana? Kita akan tahu nanti. Maknanya apa? Itu ya. Oke. Saya ingin mengatakan itu kepada Anda bahwa tidak ada agama Jepang. Tadi saya ingin katakan sebelum dipotong oleh Muksid, waktu saya sekjur sosiologi agama kan kerjasama dengan university apa lupa saya, kaosnya masih ada. Kami beri hadiah ini buku agama Jepang. Mereka katakan loh nggak ada agama Jepang. Saya juga udah tahu. Wong itu bukan saya yang nulis kan. Nggak ada agama Jepang. Nggak ada, memang nggak ada kan? Lah kok ini ada buku agama Jepang, ada mata kuliah agama Jepang. Yang ada itu agama Shinto, agama asli mereka Shinto. Nama aslinya kan Kami no Michi, Kami no Michi, Kami dewa, no Michi way. So Shintoism is the way to
God, to dewa, to spirit, to roh. Nah, itu. Besok kita akan diskusi itu detail itu ya. Mitologi kepulauan Jepang, kemudian hubungannya dengan kekaisaran Jepang. Makanya kan nggak ada yang berani menentang kekaisaran Jepang kan? Karena kekaisaran Jepang dalam mitologi orang Jepang dipercaya sebagai keturunan dewa. Izanami Izanagi kan. Nah, besok kita akan diskusi tentang itu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Guys, yang chat adakah rekodnya? Ada ya? Nanti akan ditayangkan di YouTube. Gak ada pertanyaan? Saya Pak nggak jadi offline berarti Pak. Nanti itu Muksid offline online-nya. Dari pembahasan awal tadi ada pertanyaan tidak? Kamu tidak on cam kok, tidak layak dilayani kok Muksid. Boleh. Ya. Muksid, pertanyaan selain offline online? Nggak ada Pak. Ya, terima kasih Muksid. Oke, sebelum offline online, perkenankan saya untuk menyampaikan SAP ya atau RPS yang agak berbeda dengan resolusi konflik kemarin. Ada dua model memang. Gimana sih? Teman-teman semua, ya. Sudah kelihatan Nurul? Sudah Pak. Ya. Karena foto Nurul yang paling dekat di punya saya. Ini RPS atau SAP outline mata kuliah agama orang Jepang. Supaya tidak terlalu ini ya. Agama orang Jepang atau Shintoisme ya, teman-teman. 3 SKS bobotnya semester 6 kalau tidak salah. Prodi masih jurusan. Prodi SAA. Anda SAG ya nanti ya. Prodi SAA, Fakultas Usuluddin, dosennya saya sendiri, tidak tim teaching. Oke, deskripsi singkat teman-teman, mata kuliah kita berbasis riset atau penelitian pustaka, sehingga kita akan melakukan riset-riset pustaka dulu sebelum perkuliahan dimulai ya. Anda seperti tahulah model perkuliahan saya. Dari segi materi, mahasiswa akan melakukan riset-riset pustaka terlebih dahulu karena tidak mungkin mengirim Anda ke Jepang dan tidak juga meneliti agama Shinto di Indonesia. Sebelum perkuliahan atau tatap muka di kelas dimulai dalam bentuk ringkasan mingguan. Oke, dari segi standar kompetensi lulusan mata kuliah, riset-riset mahasiswa diarahkan, nggak penting ini ya. Oke. Dan sedangkan dari standar proses pembelajaran, strategi-strategi yang digunakan memungkinkan mahasiswa untuk melakukan riset-riset sebagai penerapan teori dari mata kuliah ini. Kita lihat nanti Muksid dan teman-teman gimana perkuliahan kita, daring apa luring, karena itu menentukan aneka strategi pembelajaran ya teman-teman proses di kelas. Mahasiswa mata kuliah agama Jepang ini penting untuk membekali para mahasiswa prodi studi agama-agama tentang salah satu agama asli orang Asia, tepatnya Asia Timur, yaitu Shintoisme ini. Selain itu, agama orang Jepang ini penting dikaji karena statusnya sebagai agama asli, bukan agama yang datang dari luar Jepang. Agama Islam itu agama pendatang ya, agama Kristen pendatang, agama
Semua agama di Indonesia yang resmi ini pendatang ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pendatang loh, bukan ahli Nusantara. Syiah itu pendatang loh, bukan ahli Indonesia. Ahmadiyah itu pendatang loh, bukan asli Nusantara, bukan asli agama orang Indonesia. Jadi kita ini lahir di Indonesia, tapi beragama, beraliran, ada yang aswaja, ada yang non aswaja, ada yang Wahabi, ada yang semua pendatang loh. Jangan usah bangga-bangga, itu semua pendatang ya. Semua pendatang. Import, kita anut, dan kita klaim lebih baik terhadap yang lain ya. Teman-teman refleksi loh, agama kita itu pendatang semua ini paling tidak ramah terhadap agama lokal ya. Saya sudah diskusi itu loh dengan para teman-teman saya, para pendeta di Institut Agama Kristen Negeri Toraja, karena saya ngajar di sana kan. Saya kira betul ya, Pak Pendeta, saya bilang yang paling jahat quote in quote dari agama kita ini, agama import ini adalah ketidakramahannya terhadap agama lokal ya. Agama lokal disalah-salahkan, disesat-sesatkan, dikafir-kafirkan gitu. Padahal sebelum agama kita datang, mereka sudah hidup dengan agama aslinya dengan penuh damai, harmoni, menjaga alam, apalagi ketertiban sosial, social order ya. Justru ketika datang ini dengan klaim Islam, klaim aswaja, klaim Syiah, klaim Ahmadiyah, klaim keselamatan Kristen, klaim keselamatan yang lain, justru kita malah saling menyalahkan ya, saling konflik. Padahal agama asli semuanya tidak untuk itu. Nah, kita ingin belajar dari agama Shinto sebagai agama yang lahir di sana dan besar di sana ya. Tidak diimport kemana-mana ya. Orang Jepang tidak ekspansi agamanya, tetapi mereka hanya mengekspor keluar teknologi ya teman-teman. Agamanya enggak loh. Enggak ada. Waktu dulu kita dijajah Jepang sekian saat, mereka tidak menyebarkan agama. Mereka hanya kepentingan politik. Berbeda dengan Eropa, menjajah, menyebarkan agama. Orang Islam berdagang, tidak melalui penjajahan, dan menyebarkan agamanya. Karena agama dakwah. That's it ya, agama dakwah. Agama misi. Satu sisi membawa kedamaian, satu sisi membawa muka yang lain. Nah, itu sebagai kenyataan sosial ya, fakta sosial, bukan untuk menggoyahkan keimanan, tetapi sebagai fakta sosial yang harus kita perbaiki. Agama Jepang tidak ya. Agama asli orang Jepang, datang dari Jepang, dibesarkan di sana, diundang-undangkan di sana. Diatur di sana mana yang boleh berkembang, mana yang tidak. Oke, diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini minat riset mahasiswa terhadap agama orang Jepang ini meningkat. Karena sejujurnya sedikit sekali loh teman-teman yang menulis skripsi tentang agama Jepang ini. Sedikit sekali. Kemarin ada namanya Lutfi Baihaki, ada terus saya Muji, Anissa, sedikit sekali daripada yang paling banyak itu meneliti psikologi agama. Banyak sekali saya membimbing itu. Oke, itu ya. Kok jadi hening semua ini teman-teman? Apa karena ceramah saya tadi? Lagi dengerin, Bang. Kamu di rumah, Nurul, apa di Jogja? Sekarang lagi di kampus. Oh, di kampus. Dosennya di ruang satu, Nurul di ruang lainnya. Wifi, Pak. Oh, wifi, betul. Tidak ada paketan, Bang. Ya, sip. Ya, itu dia. Capaian pembelajarannya ringan, tidak selevel resolusi konflik, teman-teman. Sini cukup mahasiswa mampu menguraikan Shintoisme sebagai agama asli orang Jepang dari aspek sejarah dan ajarannya menggunakan pendekatan teologis dan historis. Itu aja. Nggak sampai riset lapangan, enggak. Oke. So, gimana jenengan Anda semua bisa itu supaya bisa ini CPMK ya ini
Ini bahasa keguruan ya teman-teman, bukan bahasa kalian ini. Itu aja sejarahnya bagaimana. Kemudian ajarannya bagaimana. Oke. Sub CPMK-nya teman-teman, mahasiswa mampu menguraikan keberagaman umum orang Jepang dewasa ini. Nah, saat ini gimana tuh orang Jepang beragama? Karena kalau Tovan ini, kalau Abror ini, kalau Ridwan, kalau Shiva, Farah, orang Jepang asli, Firisa, bukan Muslim. Oh, jangan lupa teman-teman, arus konversi ke Islam di Jepang dahsyat juga loh. Banyak ya, karena terkait dengan makna hidup ya teman-teman di Islam ini. Orang Jepang dewasa ini tidak ada di KTP-nya agamanya apa, kawan-kawan. KTP itu nggak masuk citizenship, tidak penting, tidak masuk. Nah, gimana mereka lah ketika merayakan peristiwa-peristiwa tertentu misalnya ya, kalau orang Jepang lahir, kemungkinan mereka selamatannya itu dengan agama apa yang ada ajarannya tentang kelahiran. Misalnya dengan agama Buddha. Orang yang sama ketika menginjak dewasa itu ada proses inisiasi menggunakan agama apa. Ketika nikah, umumnya mereka nikah di mana, teman-teman? Di gereja. Di gereja yang menikahkan adalah pendeta atau pastor. Nah, ketika meninggal, menggunakan agama apa? Gunakan agama Buddha, ajaran agama Buddha. Ketika pernikahan ya agama yang menikahkan agama Kristen, tapi prosesinya, selamatannya itu agama Shinto. Jadi begitu kondisi keagamaan orang Jepang. Nah, ketika ingin bahasa kita apa ya teman-teman, mendoakan orang yang sudah meninggal, leluhur, pakai agama Shinto, pakai kegiatan namanya kegiatan keagamaan namanya obon. Nah, ada obon. Obon itu pada tanggal dan bulan tertentu di mana mereka percaya bahwa keluarga yang masih hidup masih bisa komunikasi dengan keluarga yang sudah meninggal untuk meminta restu, untuk meminta persetujuan, untuk minta pertimbangan, begitu loh, teman-teman. Oke, pokoknya menarik nanti ya. Termasuk ketika orang Jepang melancong ke Indonesia, apa yang dicari? Bukan seperti orang Korea, fashion, jualan. Kalau orang Jepang Indonesia apa yang dicari? Nah, nanti akan kita tahu ya. Karena Anda kalau di bandara sangat gampang untuk membedakan orang Jepang dengan Korea. Ya, nanti akan saya tanyakan apa itu. Gampang sekali. Orang Jepang itu dandanannya kan pena EDW toh. Kalau orang Korea matching dari atas sampai bawah. Orang Jepang selendangnya kayak gitu, tasnya kayak gitu. Pokoknya gampang. Karena mereka ke sini bukan piknik. Tapi ada maksud tertentu kaitannya dengan keturunan mereka yang dulu meninggal sewaktu perang dunia kedua. Ada yang mereka cari, walaupun tidak mungkin dibawa jasadnya ke Jepang, tapi ada bagian tertentu yang mereka cari yang akan dimakamkan di makam keluarga. Apa mana itu kan makna kematian tuh itu. Nah, besok kita diskusi itu ya, Sekarang kembali ke laptop. Oke, yang pertama, mahasiswa mampu menguraikan keberagaman umum orang Jepang.
Masih mampu menguraikan sejarah agama-agama di Jepang dari masa prasejarah sampai sekarang. Oke, kemajuan teknologi seperti itu, bagaimana agama hubungannya dengan mereka sekarang. Kemudian masih mampu menguraikan pengaruh kepercayaan-kepercayaan lain terhadap agama Shinto ini. Agama apa saja? Agama dari mana? Kita besok akan tahu itu ya. Kemudian kitab sucinya kayak mana? Isinya apa? Berbeda dengan kitab suci agama lain. Apalagi Abrahamic religion, beda sekali. Kitab suci agama Jepang itu isinya adalah mitologi kejadian alam kepulauan Jepang, kemudian mitologi kerajaan para kaisar itu gimana terbentuknya dari titisan dewa itu. Oke. Itu yang dipercaya loh teman-teman, dengan kemajuan teknologi seperti itu, tapi kepercayaan gimana pulau Jepang terbentuk itu berbeda dengan teori-teori ilmu pengetahuan. Beda sekali. Beda. Oke. Gak ada hubungannya dengan sains itu, pembentukan pulaunya itu. Oke. Kemudian mampu menguraikan konsep kami, konsep dewa, kehidupan dunia, dan hito. Hito itu konsep manusianya. Oke. Kemudian masih mampu menguraikan harai dan matsuri sebagai praktik keagamaan agama Shinto. Kemudian Masya juga mampu menguraikan jinja. Jinja ya, artinya bagaimana? Jinja itu bisa berarti bangunan, bangunan suci, bisa berarti lembaga suci. Kemudian Koka Shinto juga bagaimana? Sebagai agama negara. Ada Koka Shinto, ada Kyoha Shinto, ada Shin Kyoha Shinto, dan ada Minkan Shinto. Itu teman-teman materi-materi pokok. Kalau sampai nomor 12 ya alhamdulillah, kalau nanti cuma sampai nomor 10 ya disyukuri saja toh. Syukuri saja kan sebagai pengetahuan kita. Ini dia. Besok pertemuan kedua kita akan masuk ke sini. Pertemuan ketiga ke sini nanti saya lengkapi ini indikator-indikatornya yang harus kalian ringkas. Kemudian kitab sucinya ada Kojiki, ada Nihonji yang utama ini. Kemudian kami dan dewa-dewa, mitologi kejadian alam kayak mana. Oke, hubungannya dengan para dewa. Kemudian kehidupan dunia menurut orang Jepang itu kayak mana. Makanya orang Jepang workaholic kan teman-teman. Gila kerja kan? Karena pandangan kehidupan dunia tertentu yang sangat positif. Sangat positif. Walaupun demikian ya, orang Jepang dengan kemajuan teknologi seperti itu, dengan kemakmuran tertentu, tingkat kemakmuran yang sangat tinggi dari pandangan kehidupan dunianya yang khas ini. Tapi teman-teman jangan lupa, mereka bukan termasuk bangsa yang indeks kebahagiaannya tinggi. Rendah ternyata indeks kebahagiaan. Mungkin lebih bahagia Anda, Nurul, Farah, Izul, Abror, Taupan, Yaro, Firisa, Sifa, dan lain-lain. Anda masih sempat minum kopi pagi-pagi ya? Masih sempat bercanda, masih sempat main futsal, toh? Sileyeh-leyeh. Orang Jepang nggak ada. Pagi kerja sampai sore. Pagi kerja sampai sore. Karena pandangan kehidupan dunia tertentu. Pagi sampai sore. Coba lihat kalau jalan kaki, kesusu semua ya. Banter-banter jalannya. Anda santai saja kita kan. Nikmati hidup. Keangkringan bisa sampai 1 jam ya. Di warung kopi bisa berjam-jam. Luar biasa, indeks kebahagiaan Anda lebih tinggi loh daripada dengan tingkat kemakmuran yang lebih rendah ya teman-teman. Tapi indeks kebahagiaannya jangan lupa loh lebih tinggi. Oke, jarang kita susah ya. Gak punya uang, utang ya kan gampang.
Gampang sekali. Oke, itu dia. Nah, itu kawan-kawan semua yang akan kita pelajari ya. Jinja pengertiannya bagaimana. Nah, pokoknya ini nanti Anda baca sendiri, kita bagikan. Referensi utama kawan-kawan, ini referensi ideal ya, banyak sekali nih. Handbooks of Living Religion, Japanese Religion saya punya semuanya, Unity and Diversity, agama-agama dunia ada, agama Jepang ada, Dictionary of World Religions, dan lain-lain banyak. Tetapi teman-teman, hemat saya, dengan teman-teman menguasai satu buku ini saja, itu sudah cukup ya untuk mengenal agama Jepang ini. Jadi di perpustakaan ada, di prodi ada, teman-teman bisa copy, bisa scan untuk kita hampir seluruhnya diambil dari sini. Pernah saya pakai buku Japanese Religion Unity and Diversity ya tahun berapa itu. Muntah-muntah bahasanya agak sulit memang, tapi informasinya bagus di situ. Ini mahasiswanya nggak mampu menangkap ide di situ. Saya suruh ngeresum dari teks itu, bahasa Inggris itu, malah kalian tulis ulang bahasa Inggrisnya itu. Saya tanya maksudnya apa, nggak tahu, hanya diketik ulang aja. Udahlah yang bahasa Indonesia saja. Nah, untuk pertemuan pertama besok kita ambil dari sini satu pertemuan teman-teman. Bukunya Yusuke Shindo, bahasa Indonesia ini. Yusuke Shindo ini bahasa Indonesia. Judulnya Mengenal Jepang. Judulnya Mengenal Jepang. Di perpustakaan ada. Nah, Pirisa kan orang catur tunggal tuh, bisa ke perpustakaan, bisa scan kan untuk teman-teman. Oke, teman-teman, itu dia gambaran singkatnya. Ya, strategi pembelajarannya ini standar proses, tergantung kita luring apa daring ya. Kawan-kawan mohon dipertimbangkan kondisi kesehatan, kemudian nomor 1 kesehatan ya kawan-kawan. Kalau teman-teman mau ngambil keputusan daring atau luring nanti. Saya manut, saya ke kampus setiap hari. Kalau mau daring siap, mau luring saya juga siap karena saya kan sekarang di prodi S2 AVI ya, di atas ada tugas pengelola prodi S2. Nah, penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa dalam bentuk evaluasi adalah sebagai berikut. Tugas resum yang mingguan 70% ya, teman-teman. Partisipasi 30%. Atau ada ide lain? Ya, ini karena saya juga masih belum fix ya, ini penilaian daring apa penilaian luring kan? Pokoknya jangankan Anda, kami pun masih belum yakin loh teman-teman untuk daring atau luring. Nah, ketentuan resum mingguan teman-teman diketik atau tulis tangan dalam format PDF. Kemudian format file PDF adalah begini ya, nanti dikasihnya biar saya kasih namanya mudah untuk memasukkannya. 4 NIM terakhir sama nama. 0024 ini siapa? Misalnya underscore Firisa atau 0024 Firisa. Kayak pengotipan resum menggunakan budi note ya, catatan perut, kemudian ditulis daftar pustaka di akhir. Itu kawan-kawan informasi singkat tentang rencana perkuliahan kita selama 1 semester ini. Ini bukan keahlian saya loh teman-teman ya, karena dulu saya sewaktu sekjur perbandingan agama, masih perbandingan agama dulu, ini mata kuliah yang semua dosen nggak mau ngampu. Akhirnya saya sebagai sekjur ya ngampu mata kuliah ini sama agama Hindu itu bukan keahlian saya. Berarti dari tahun 2011-an saya ngampu mata kuliah ini karena dosen paling muda ketika itu dan sekjur. Kalau nggak pada mau ngampu kan jadinya sekjur sama kajur loh yang ngampu mata kuliah itu, kasihan. Jadi ketiban rezeki ngajar.
Itu kawan-kawan deskripsi singkat mata kuliah kita di chat ada Pak, saya atas nama Muhammad Fauji izin tidak ngelanjut izin. Oke. Sip. Oke. Ada yang lain pertanyaan? Oke, sekarang yang mau kalau nggak ada pertanyaan tentang RPS tentang daring luring atau cukup di WA saja, nggak usah di sini. Di WA Siap, saja, Pak. Siap apa? Siap toh. Siap di WA, Pak. Siap di WA. Gimana? Kita lihat ya kondisi kesehatan Anda, kemudian tren COVID ini sudah naik lagi. Kalau saya kangen kalian untuk luring di kelas karena nggak enak loh ngajar di Zoom itu ngomong dewe, ditinggal mahasiswane jenenge tok wong enengen dia ngerti nyuci apa jemur radon. Sabar, ini ujian. Iya, cuma ngirim resume, bro. Setelah itu tinggal entah kemana. Pas dipanggil gak ada. Oke, minggu depan siap luring? Hai. Insya Allah siap. Kalau siapa? Siap ya. Belum, Pak. Yang masih di rumah berarti daring gitu. Nah, kalaupun luring, teman-teman, tantangannya gitu, Topan. Sebagian minta daring. Karena itu harus difasilitasi dua-duanya. Menghadapi real mahasiswa di kursi di depan sama pasang Zoom. Jadi tetap duduk lagi gini kan. Padahal inginnya ngajar itu berdiri, coret-coret di papan tulis, jalan ke sana, jalan ke sini ya. Ya oke. Berarti solusinya gitu ya. Sebagian luring, yang bisa luring, yang daring berarti via Zoom kan. Saya pasang Zoom gitu. Halo? Umpama ikut luring semua itu bisa, Pak. Masih ada yang di rumah sebagian ya Mas Topan? Yang masih di rumah ditunggu loh ya. Jangan betah lama-lama di rumah. Kan kebijakannya. Mungkin kalau ada Ya, Pak. kewajiban dari kampus untuk masuk itu bisa ke sana semua, Pak. Soalnya kan sekarang masih 50-50 jadi masih agak berat gitu Iya. ke sana. Kebijakannya saja tidak eksplisit Mas Izul. Iya. Tidak eksplisit. Kalau wajib luring pasti kawan-kawan ke Jepang. Ke Jogja ya. Arigato gozaimasu. Aku raiso, aku isone bahasa Arab. Masya. Nande. Mande. Baik teman-teman, mohon on cam dulu. Saya mau foto ini untuk presensi. Jangan, On cam Pak. semua. Nggak ganggu, Pak. Saya di warung kopi, Pak. Bah, gak apa-apa. Mau di warung kopi, mau di warung sate. Nggak apa-apa toh, Pak. Gak apa-apa. Seat pertama Balik, on cam. Tina belum, Nabila. Taufan on cam dulu. Rahul. Alwan, hilang Alwan. Wan, kamu lagi vaksin. Wan. Wah, Alwan masih hilang, ngambil sarapan sek gue. Halo Alwan. Lawan Madang. Hilang dong, Nurul hilang. Kenapa hilang? Ya, on cam sih. Seat pertama. Mana malah hilang ini. Seat pertama Arif bilang masih 1, 2, 3. Nurul, Alwan. Rano lagi ini vaksin dia. Ntar seat pertama sudah. Ini sinyalnya.
Cek, saya taruh dulu. WhatsApp-nya enggak ini. Alwan. Oh, benar dia vaksin dulu. Sheet 2. Sama aja orangnya sheet 2 ini. Oke. Baik, teman-teman, masih ada pertanyaan? Ya, teman-teman tahu ya, mata kuliah saya yang penting ngerjain tugas aktif, ya nilainya maksimal kan? Nggak ada yang nilai E toh mata kuliah saya. Nilai C jarang, B- jarang sekali. Yang ada yang nilai B- itu nggak pernah ngumpulin tugas itu. Plus. Kasih nilai B- minimal itu. Baik, teman-teman, cukup? Cukup, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan cukup ya. Jaga kesehatan teman-teman. Karena dengan jaga kesehatan, saya tidak hanya untuk diri saya sendiri toh, tapi juga untuk keluarga kita masing-masing. Sayangi keluarga kita dengan kita tetap prokes ketat. Nanti kalau luring berarti wajib pakai masker. Nggak boleh sedikit pun buka masker. Cukup senyum di dalam masker. Nggak usah senyum di luar masker. Marilah kita tutup silaturahmi kita pada kesempatan ini dengan bersama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman semua. Saya kangen kalian untuk luring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.